ada orang, ada sosok yang pada terbang, ada sekitar 5 terbang itu nekan ke depan. 5 sosok itu jelas sekali. Suaranya kayak pasir jatuh di atas plastik. Jadi cuma gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Malam ini kita kumpul lagi nih dengan Gang Cinta di pasukan kita yang tercinta gitu ya, di channel Eri Aladin. Saya sebelumnya kenalin dulu nih. Sebelah kiri saya ada Pak Kalyas, Grandong dari Margahai, dari tetangga. Siap. Terus ada juga Abah Iwan masih hadir. Kita mau cerita ini ya, Mbah. Cerita mistis lagi sih malam ini. Cerita apa tuh? Ya, suatu fenomena alam. Oh, Karena kita kan ada alam gaib, ada juga alam nyata. siapa yang cerita? Yang ceritanya Pengalaman pribadi kah atau? sebetulnya sih punya cerita sih. Oh, siap. Si Om dulu cerita. Jadi ceritanya waktu kejadian nyata waktu pas saya SMP. Jadi saya pulang Tahun berapa Om? tahun berapa ya? SMP sekitar 90-an lah. 90-an lah. Kalau saya masih muda, Om. Mhm. Gitu ya. 90 SMP. SMP. Itu, Bah. Kita udah kuliah Maaf ya, Bah. Jadi malu. Kenapa Bapak lebih tua ya mukanya? Karena saya lebih berwibawa sih. Hidupnya lebih banyak variasinya. Beda kalau direktur sama Rocon. Jadi gini, Om Kals. Ya. Jadi pulang dari karya wisata kantornya Papa. Nah, ceritanya waktu itu di daerah jalan. Manggilnya aja Papa. Karena saya Kita mah Abah. karena sebetulnya kalau dibalikin ke belakang, saya itu besar di Belanda. Oh. TK di Prancis. Hanya masalah SMP aja waktu itu saya ada suka sama Persib, saya pindah ke Indonesia terus ke Bandung. Oh. SD Gayot. Gitu. Karena Persib dan Tapi asli mah Garut ya. asli Garut. Lima Garut. Ya karena emang sawah dan tanah kan sana masih banyak yang orang. Jadi Nah. terus SMP. SMP. Hmm. Pulang dari karya wisata malam-malam sekitar jam 12 atau jam 1-an, Tunggu. Sebelum ke sana, itu daerah mana? tengah kota. Di Perlu sebutin jalannya gitu, Pak? daerahnya? Enggak apa-apa, boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi kantor Papa itu di daerah Cihapit. Rumah saya di Jalan Tongkeng, asrama Oh. Oh, di Tongkeng. Tongkeng. Asrama Tongkeng itu yang banyak pohon beringinnya yang gede-gede, mahoni dan lain-lain yang masih segede-gede gaban. Karena pulang karya wisata itu Jam? sekitar jam 12 atau jam 1-an lah ya. Mhm. Saya pikir nggak ada kendaraan karena bawa barang-barang, akhirnya hanya dapat beca sayur. Jadi berdua nih ceritanya. Saya dan adik saya naik beca itu, Pak. Mhm. Akhirnya dapat beca sayur. Orang tua saya itu, saya jalan kaki aja karena dekat kan. Udah, terus karena barang-barang semua dimasukin ke dalam beca itu, udah di daerah Jalan Tongkeng mau belok ke asrama itu jalannya di tengah-tengah pintu masuknya. Mhm. Di ujung sana itu ada tempat pembuangan sampah, Jalan Patra Komala, Tongkeng. Nah, gerbang itu di tengah-tengah, Pak. Si Bang Beca pas baru belok ini dia hanya bilang ini, "Cep, abdi wih kumaha, Cep?" Dari situ saya kepikiran, ya ntar Mang ditunjukin, tapi dari jauh kedengaran samar-samar yang ketawa-ketawa. Kayak kita pakai earphone, Mhm. Sayup-sayup. sayup-sayup. Tapi kenceng banget tuh. Mhm. Saya bilang, "Ih, kenapa tuh ya?" Karena saya pikir, "Wah, itu cewek-cewek itu mungkin." Oh, suara cewek. Suara cewek. Ketawa. Mhm. Karena dari jauh itu kelihatan ada orang, ada sosok yang pada terbang, ada sekitar 5 terbang itu nekan ke depan. 5 sosok. 5 sosok itu Jelas. sekali. Sampai si Bang Beca, "Cep, abi wih kumaha, Cep? Cep, abi wih kumaha, Cep?" Bapak nggak ngerti kan, biasa lama di Belanda. Lama Belanda ya, pikir, oh itu karyawan yang di daerah pasar Kosambi kali ya. Karena kita berhadap face to face, berlomba untuk belok ke kiri. Sampai, kenapa itu terbang? Tapi saya masih tetap menganggap itu positif gitu. Oh, itu masih karyawan. Si Bang Beca sih itu Ininya, raut wajahnya. raut wajahnya nggak kelihatan, Pak.
pas udah belok kiri, saya penasaran lihat ke belakang. Nah itu tuh pernah ada yang fenomena yang orang tua bilang kalau lihat sesuatu yang aneh jangan pernah lihat ke belakang. Pas saya lihat ke belakang itu apa? Yang satu ngeliat, ya matanya hitam, mulutnya hitam, itu saya langsung getar Pak. Saya langsung bilang, Allahu Akbar, itu ketekan. Sampai alhamdulillah bisa masuk ke dalam jalan tengah itu. Saking takutnya itu. Saking takut. Dari situ saya langsung keluar ke ibu saya, untuk ibu saya udah duluan masuk tuh. Cerita, udah tenang. Akhirnya dikasih teh manis bisa tenang. Kayak gitu. Mungkin itu yang fenomena yang sangat mengerikan. Maaf. Tapi ya itu memang di daerah situ memang kan daerah tentara, daerah asrama yang banyak cerita gitu. Ceritanya yang Kalau paling banyak tadi makan dulu ceritanya tanpa kepala kan yang tidak bunyi. Itu saya mungkin orang tua saya, karena kan itu banyak tuh di situ kan daerah tentara. Sampai gitu. sekarang masih ada cerita itu. Kayaknya sih Tapi mungkin udah, ada. Udah jarang. Udah jarang. Udah Nggak jarang. sesering dulu. Udah tergeser sama zaman modern. Ya memang, tapi dari situ ada hikmah positif. Kenapa? Dari situ jadi lebih berani jalan sendiri. Asalnya takut karena ya alhamdulillah udah dilihatin itu ya, rasa takut dengan rasa percaya diri aja udah. Kayak gitu sih. Itu pengalaman yang benar-benar. Setelah itu nggak pernah lagi ngalamin. Ada. Udah, jadi cerita udah. Ada Pak, itu Pak. Udah. Udah. Asatnya sih. Jadi sebetulnya Kok saya nggak takut ya? fenomena yang apa ya? Coba Bapak ada cerita, Pak. Kalau saya ada pengalaman pribadi sebenarnya. Tapi bukan di Bandung. Di mana Pak? Di rumah ibu saya di Jakarta, daerah Tanah Abang. Jadi tahun 90 kan saya kuliah. Biasalah kalau 90 ini SMP, Bapak udah Ya kuliah. Allah. saya kuliah. Saya berarti salah komplek nih. Saya salah komplek nih. Saya pikir ini komplek ABG. Kan saya nggak terlalu, saya orangnya penakut sama Bapak waktu itu. Tapi setelah kejadian itu memang jadi berani juga. Saya belum pernah dengar cerita apapun di daerah rumah ibu saya itu, komplek itu. Belum pernah. Dan satu waktu kita kan kalau namanya anak remaja sama adik saya itu tidur di bawah jendela. Tapi merem Pak tidurnya. Nah ini antara, jadi saya habis latihan waktu capek kan, antara tidur apa enggak gitu, setengah-setengah. Jadi pada saat udah tidur setengah, sekitar jam 12-an juga sih, 12-an jam 1. Itu nggak sadar antara tidur sama enggak, karena buka baju kan, tidur saya buka baju, adik saya buka baju, tiduran telentang gitu. Nah pada saat itu kaca nako kan, rumah dulu tuh kayak kaca nako ya. Iya. Terus ada gorden yang tipis Fitris. itu. Itu kaca nako ketutup. Nih saya sampai merinding nih ngomong. Jadi pada saat saya setengah tidur saya lihat ke atas tuh. Itu gorden saya tuh diangkat Dari luar. Jadi nakonya nggak ditutup. Ini orang bilang kuntilanak, ini kuntilanak. Ya, Orang bilang kuntilanak, itu saya baru lihat pertama kali. Demi Allah saya lihat tuh. Dia angkat gorden itu, dia liatin kepalanya begini. Mukanya pucet, sekitar matanya merah, giginya taring semua. Saya merinding itu. Saya ngomong karena saya ngalamin sendiri ya. Itu dia cuman ngeluarin suara nggak seperti suara yang tadi ya barusan ya. Nah, nggak seperti itu. Suaranya kayak pasir jatuh di atas plastik. Jadi cuma gitu. Itu saya baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Mundur. Masih bisa tuh? Masih, tapi udah terbata-bata, Pak. Iya pasti. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Napas saya udah setengah-setengah. Jadi Bapak nggak merem waktu itu. Jadi kayak ngeliat ke atas, terus lihat kepalanya dia lagi nengok saya, diangkat begini. Kaca nako ketutup loh. Oh, padahal ditutup kacanya. Ketutup tuh. Mundur, saya baca Qul huwallahu ahad pertama. Maju lagi. Diangkat lagi. Itu.
pas saya baca kulolawat ketiga baru dia pergi tuh. Terus saya bangunin adik saya ketawa karena adik saya udah lama di rumah itu, udah tahu gitu kejadian itu. Nah, udah sering lihat ini. besoknya kita kan suka nongkrong di lapangan basket dekat rumah itu. Ada namanya satu orang bapak-bapak tua, udah lama. Salah. Lamanya di situ semenjak perumahan tuh belum ada. Ya, BPJS mainan sapi. Oke, lanjut ya. Tadi setelah tahu itu adik saya ketawa, dan kemudian besoknya malam kita nongkrong di lapangan basket, ngobrol-ngobrol sampailah ke cerita itu. Nah, di dalam teman nongkrong itu ada bapak-bapak tua yang memang orang lama di situ, yang tukang jaga daerah situ. Jadi dari sebelum perumahan itu ada, dia udah pernah di situ, kecilnya di situ. Dia mungkin usianya waktu itu sekitar hampir 70-an. Dan dia juga dapat cerita itu dari orang-orang sebelumnya. Jadi daerah itu dulu katanya ada satu orang Indonesia nikah sama orang Belanda. Pada saat perang kemerdekaan, orang Belandanya pergi, ditinggal. Jadi itu daerah itu perkampungan, kebetulan nggak jauh dari kali di situ. Perkampungan itu karena dia tinggal sendiri, semua dia urus sendiri. Sampai meninggalnya, kayak dimakamin di situ juga, di rumahnya itu. Sampailah si rumah yang si cewek itu enggak kira-kira lokasinya 100 meter dari kita, dari rumah kita. Cerita bapak itu bahwa ada dulu istrinya Belanda tapi orang Indonesia, kemudian setelah merdeka orang Belandanya pulang, dia tinggal sendiri sampai meninggal di situ. Dan beberapa orang pernah di hadap-hadapan sama dia tuh. Hadap-hadapan sama dia. Ini ada apa di bawah? Hadap-hadapan dan dia lagi nyisir rambut gitu. Nyisir rambut. Pas dia belok ke gang itu diikutin udah nggak ada. Gitu. Nah, disebutin ciri-cirinya, bertaring, rambut panjang, hitam, bajunya itu kayak gorden emang. Di bajunya itu pucet. Nah, saya ceritain itu masalah itu. Oh iya, itu kan kita di situ ada rumahnya tingkat ya, hadap-hadapan di belakangnya. Itu kadang-kadang lagi masak ibu-ibu di dapurnya di atas, itu dia lewat tuh, lewat gini. Ibu-ibu tuh nggak bisa ngomong terus pingsan gitu. Itu beberapa gang di situ. Nah, dari adik saya lagi nelpon, dulu kan zaman telepon koin, ingat kan? Nah, di atas itu ada pohon beringin besar di bawah telepon umum itu. Adik saya sering disiramin pakai pasir putih. Jadi kantongnya sampai penuh sama pasir. Jadi berarti itu bekas punya material kayaknya. Bisa jadi. Tapi kan pasir putih. Material kan bukan pasir putih. Kalau pasir pasir putih Glenn Fredly doang. Logika kan? Makanya dikaitkanlah kemudian cerita itu dengan kejadian-kejadian yang ada, bahwa memang daerah situ si wanita inilah yang sering menjelma kemudian lewat. Dan rata-rata yang digangguin belum tentu ya. Nah, itu kita nggak tahu. Tapi rata-rata yang digodain sama dia adalah cowok lajang. Nah, pada saat kita tanya sama orang di situ, jangan tidur buka baju katanya gitu, karena orang si kuntilanak ini suka lihat itu, dan jalur dia memang lewatnya daerah situ gitu. Nah, itu pengalaman saya pertama di Tanah Abang tuh, di rumah ibu saya. Nah, itu baru kejadian pertama. Oh, Pak, sebelum kejadian kedua, gimana siap. kok kita break dulu? Karena memang kita harus menikmati hidup ini kan. Iya, boleh. Dengan sebatang dan kopi. Ya, cukup. Nanti Ini sebagai dilanjut, cerita, tapi jangan dijadikan satu. Oh iya ya, bener. Ya, makhluk tuh ada, ciptaan Allah. Tapi kan kita berdasarkan pengalaman pribadi. Betul. Bukan cerita dari orang. Betul. Itu. Oke. Itu aja yang kita bisa sampaikan di malam ini. Thank you banget, Om. Siap. Apa? Ada lagi? Ada. Kalau Om gimana? Oh, tapi kan kita break dulu. Karena kita Oh, menikmati hidup ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, guys. Di sesi berikutnya. Sampai cerita pertama di sini dulu, ntar kita lanjutkan lagi. See you guys.